Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anggelia Tratama, NPM 2005 17086. Baiklah, dengan ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi tentang laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Jadi di sini saya akan membahaskan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya itu, laporan keuangan itu dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Nah, di sini ada laporan audit. Kenapa sih ada laporan audit gitu? Laporan audit ini termasuk dengan laporan keuangan. Apa sih itu laporan audit? Laporan audit itu laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Itu termasuk laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lainnya seperti laporan yang sesuai. Sebagian besar laporan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kriteria atau standar pengukuran. Misalnya, auditor melakukan auditnya atas laporan keuangan klien terhadap standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama, sebagai alat pengukuran kinerja bisnis. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan bisnis, termasuk pendapatan, biaya, laba, dan kerugian. Dengan menggunakan laporan keuangan, bisnis dapat mengukur kinerja secara objektif dan membuat perencanaan keuangan yang tepat. Kedua, adalah memudahkan pengambilan keputusan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya keuangan yang dimiliki bisnis serta menggunakan dalam proses bisnis atau operasi bisnis. Dengan informasi ini dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam mengelola keuangan bisnis. Yang ketiga, sebagai alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan keuangan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan oleh pemerintah dalam melakukan perhitungan dan penilaian kewajiban perpajakan bisnis. Oleh karena itu, laporan keuangan yang akurat dan lengkap sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi yang mungkin diterapkan. Yang keempat, yang terakhir, sebagai alat untuk mendapatkan modal. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mendapatkan modal dari investor atau lembaga keuangan lainnya. Investor atau pemberian pinjaman akan memeriksa laporan keuangan untuk menentukan resiko dan peluang investasi yang mungkin dilakukan. Baiklah, kita akan masuk ke bagian-bagian laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, laporan pengorbanan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu memiliki tujuan, yaitu memberikan suatu bahasa yang dimengerti oleh semua pihak. Yang kedua, menunjukkan logika dari hubungan timbal balik antara laporan keuangan dan keuangan. Yang ketiga itu memperkenalkan beberapa prinsip keuangan. Yang pertama itu menetapkan prinsip arus kas yang akan datang sebagai fondasi atau mengukur nilai sekarang atau present value, dan nilai yang akan datang future value suatu organisasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu manfaat laporan keuangan. Yang pertama itu untuk perusahaan, yaitu menjaga arus keuangan atau perputaran dana tetap stabil, mencegah dan menanggulangi terjadinya kecurangan oleh oknum di dalam sebuah perusahaan, menunjukkan hasil evaluasi pada sebuah kegiatan, kebijakan, peraturan maupun struktur organisasi yang dimiliki perusahaan, menunjukkan probabilitas dari laporan untuk kepercayaan publik menggunakan dasar pernyataan atau penilaian terhadap laporan keuangan yang ada atau asersi. Selanjutnya untuk manfaat untuk pihak luar, menunjukkan transparansi perusahaan terkait anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagai dasar kepercayaan untuk pemberi pinjaman, bahan untuk klaim asuransi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menumbuhkan kepercayaan tersendiri pada perusahaan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.